Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik saja. Nah, kenalkan, nama saya Lufias Najis, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial kepada adik-adik semua. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang interaksi sosial, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari interaksi sosial tersebut. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sedangkan menurut sosiolog dari Amerika, yaitu John Gillett, mengatakan bahwa interaksi sosial tersebut adalah hubungan yang dinamis antara individu dan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Yang mana di dalam hubungan tersebut ada interaksi, ada komunikasi maupun konflik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung, dan formal maupun tidak formal. Nah, tadi kita telah mengetahui pengertian dari interaksi sosial tersebut. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri interaksi sosial. Adapun ciri-ciri interaksi sosial ini, yang pertama adalah adanya pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Maksudnya, proses interaksi sosial tidak dapat terjadi ketika hanya ada satu individu saja, karena proses interaksi sosial ini melibatkan dua individu atau lebih yang mana saling berinteraksi nantinya. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku menggunakan simbol-simbol. Maksudnya, proses interaksi sosial ini melibatkan komunikasi antara individu atau kelompok, tidak hanya menggunakan simbol secara lisan, akan tetapi juga bisa menggunakan simbol-simbol yang menggunakan simbol seperti bahasa isyarat dan gestur tubuh. Yang ketiga, adanya dimensi waktu. Proses interaksi sosial ini pernah terjadi di masa lampau dan dapat terjadi di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Yang keempat, yaitu adanya tujuan-tujuan tertentu. Para pelaku di interaksi sosial ini memiliki tujuan-tujuan tertentu, yang mana contohnya saja interaksi antara penjual dan pembeli, yang mana penjual ini berinteraksi dengan pembeli, yaitu menawarkan barang dagangannya kepada pembeli supaya barang dagangannya ini bisa laku kepada pembeli. Sedangkan interaksi antara pembeli dengan penjual adalah pembeli berinteraksi kepada penjual supaya dia bisa mendapatkan atau memiliki barang yang dia butuhkan. Selanjutnya, interaksi sosial ini memiliki syarat untuk terjadinya. Apabila syarat ini ada, maka itu baru disebut interaksi sosial. Apa saja sih syarat-syarat dari interaksi sosial? Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial ini merupakan upaya hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, yang mana hal ini merupakan awal terjadinya proses interaksi sosial, yang mana antara satu pihak dengan pihak lain saling berinteraksi tanpa harus bersentuhan secara fisik. Sederhananya, kontak sosial ini merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh seseorang dalam proses interaksi sosial. Yang kedua adalah komunikasi. Jika kontak sosial tadi merupakan suatu cara dalam interaksi sosial, maka komunikasi ini merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain agar saling mempengaruhi kedua belah pihak. Yang ketiga adalah tindakan sosial. Tindakan sosial ini merupakan tindakan yang mempengaruhi individu lain di dalam masyarakat. Di dalam tindakan sosial ini juga terdapat tindakan bermakna, yang mana tindakan bermakna ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan orang-orang lain di sekitarnya. Baiklah, itulah 3 syarat terjadinya interaksi sosial. Selanjutnya kita masuk kepada faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial tidak terjadi begitu saja, tetapi ada beberapa faktor pendorong untuk terjadinya interaksi sosial. Adapun faktor-faktor pendorong yang mendasari terjadinya interaksi sosial ini, yang pertama adalah imitasi.
imitasi merupakan suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku seseorang. Contohnya, seorang anak yang bercita-cita menjadi dokter, maka dia dari kecil meniru atau menggunakan seragam dokter, yang mana seolah-olah dia berperan sebagai dokter. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi ini merupakan suatu dorongan yang identik untuk atau sama dengan orang lain, yang mana proses identifikasi ini harus memiliki figur yang ideal bagi pelakunya. Contohnya, seorang pria asal Indonesia yang bernama Adam Jackson akan meniru sang idolanya yaitu Michael Jackson, mulai dari penampilan hingga sikap dan perilakunya. Yang ketiga adalah sugesti. Sugesti ini merupakan pandangan, sikap, dan pengaruh yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang sehingga orang tersebut terpengaruh terhadap pandangan sikap yang diberikannya. Contohnya, terpengaruh oleh tayangan yang di televisi, yang mana penonton menirukan atau terpengaruh oleh tindakan yang ditampilkan atau yang ditayangkan oleh media yang di televisi. Selanjutnya adalah simpati. Simpati adalah rasa tertarik terhadap orang lain, yang mana seolah-olah kita berada dalam keadaan orang tersebut, yang mana memunculkan perasaan emosional tertentu. Contohnya, Andi merasa kasihan ketika mengetahui temannya yang sakit. Selanjutnya, faktor pendorong yang terakhir adalah empati. Empati ini merupakan rasa kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan yang nyata. Contohnya, Budi menolong temannya yang jatuh dari motor dan langsung membawanya ke rumah sakit. Baiklah, itulah 5 faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Baiklah adik-adik, itulah materi tentang interaksi sosial, yang mana dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial ini adalah proses hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dan interaksi sosial ini juga memiliki ciri-ciri, syarat, dan faktor pendorongnya. Baiklah,